Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Saat ini kita akan membahas mengenai 4 lembar surat yang dibuat oleh Basah Kerto Pengalasan, salah satu senopati perang Pangeran Diponegoro yang membuat Belanda ngamuk. Surat tersebut menarik untuk dibahas karena Kerto Pengalasan mengelabui Belanda dengan mengatakan surat tersebut balasan dari Pangeran Diponegoro terkait dengan ajakan perundingan damai. Mengapa Basah Kerto Pengalasan berani berbuat lancang dan kurang ajar? Ia mengaku memahami betul jalan pikiran Pangeran Diponegoro karena sering bertukar pikiran dan berdiskusi. Isi suratnya juga merefleksikan sikap tegas Pangeran Diponegoro. Bagaimana reaksi Belanda mendapat balasan surat dari Pangeran Diponegoro itu? Mereka murka, ngamuk luar biasa. Di tengah rasa amarah, datang utusan dari Belanda yang mendarat di Batavia. Ia adalah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Bosch membawa perintah pribadi Raja Willem pertama. Intinya tidak ada negosiasi, yang diizinkan hanya satu, yakni Diponegoro menyerah tanpa syarat. Titik. Kolonel Jan Baptist Clearance sebagai operator perang di lapangan mencari jalan lain agar bisa bertemu Pangeran Diponegoro. Maka muncul siasat licik untuk menjebak Pangeran Diponegoro. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa isi surat buatan Basah Kerto Pengalasan yang membuat Belanda naik pitam? Simak yuk tayangan ini sampai tuntas. Basah Kerto Pengalasan memiliki nama lengkap Basah Haji Ngabdul Latif Kerto Pengalasan. Demikian keterangan dari laporan Belanda yang dibuat semasa Perang Jawa, yang kemudian dikutip oleh buku Sisi Lain Diponegoro karangan Peter Carey. Sebelum perang, ia menjabat sebagai temang di desa Tanjung Selatan, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan nama Kromo Wijoyo. Dalam laporan itu juga disebutkan kalau Ngabdul Latif atau Abdul Latif menikah dengan putri Pangeran Blitar I, salah seorang putra Pakubuwono I. Jadi, ayah mertua Kerto Pengalasan adalah Pangeran Keraton Yogyakarta yang juga bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Mengenai sosok Kerto Pengalasan, Babat Diponegoro menyebutkan ia seorang raden. Ini menunjukkan ia bangsawan, tetapi tidak terlalu tinggi. Pernyataan Diponegoro dibantah oleh sejarawan Belanda Jan Hageman yang hidup dari tahun 1817 sampai 1871. Menurut Hageman, Kerto Pengalasan adalah cucu Hamengkubuwono II sehingga berhak menyandang gelar Raden Mas. Sulit mengatakan siapa yang benar karena tidak ada sumber primer soal sosok Kerto Pengalasan ini. Yang ada hanya pernyataan Diponegoro dan Jan Hageman. Kita beralih saja ke peran Kerto Pengalasan dalam Perang Diponegoro. Babat Keraton Yogyakarta melukiskan Kerto Pengalasan sudah bergabung dengan Pangeran Diponegoro sebelum perang dimulai. Saat itu, Pangeran Diponegoro masih tinggal di Tegalrejo. Peter Carey menyebut, Pengalasan datang pada pertemuan rahasia tanggal 29 Oktober tahun 1824 di rumah Pangeran Diponegoro. Mereka mulai merencanakan perlawanan terhadap Belanda. Pengalasan juga hadir saat pengangkatan Diponegoro sebagai Ratu Adil dengan gelar Sultan Eru Cokro pada 25 Agustus tahun 1825.
Menurut ahli budaya Jawa asal Belanda, Roorda van Eysinga, dalam terjemahan Babat Kedung Kebu, menggambarkan Pengalasan adalah orang yang tahu seluk-beluk kerajaan Yogyakarta. Ia bisa menggambarkan secara detail tokoh yang datang ke keraton, baik baju yang dipakai, warongko keris, maupun susunan perabot yang ada di kerajaan. Juga bisa melukiskan seragam tentara dan orang Belanda yang datang ke Kesultanan. Kalau bukan orang dekat kerajaan, tak mungkin bisa menggambarkan sedetail itu. Pengalasan berperan penting dalam pertahanan di Selarong pada Juli sampai Oktober tahun 1825. Bersama Tumenggung Basah Joyo Sundarko, ia beroperasi di sekitar Yogyakarta ketika seorang kapten pasukan berkuda dari Legiun Mangkunegaran bernama Raden Mas Suwongso berhasil ditangkap di area Bantul pada tanggal 28 sampai 31 Juli tahun 1825. Ketika 5 Oktober tahun 1825, Pangeran Diponegoro meminta Selarong dikosongkan. Ia membentuk pasukan sayap belakang untuk melindungi Pangeran Diponegoro dan rombongan yang akan mengundurkan diri melewati bukit-bukit kapur. Pengalasan menderita luka parah saat mempertahankan benteng ketika Pleret diserbu oleh 4.200 pasukan Belanda di bawah komando Kolonel Frans David Cosius. Hanya 40 dari 400 prajurit Diponegoro yang berhasil meloloskan diri. Pengalasan kemudian dibawa ke Selarong untuk menjalani perawatan dan pengobatan. Tahun 1827, Pengalasan berperang di sekitar Candi Borobudur bersama Pangeran Joyodiningrat. Namun, tak lama kemudian ia diminta berada di Bagelen untuk menjaga anak Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro Muda. Dari tahun 1828 sampai 1829, Pengalasan berperang di sekitar Bagelen Timur. Namun, akibat kelelahan atau kekalahan di Silok, sisi utara Bukit Selarong, pada 17 September tahun 1829, pasukan Diponegoro yang tersisa harus dievakuasi ke sisi barat Sungai Progo. Situasi saat itu tak memungkinkan untuk bertahan lama. Oleh karena itu, pada 25 September tahun 1829, Pengalasan mengirim surat kepada kerabatnya, Tumenggung Cokrorejo. Isinya, ia menyatakan mau bekerja sama dengan Belanda. Inisiatif ini disambut baik oleh Kolonel Clarence yang ingin memanfaatkan Pengalasan sebagai jalan negosiasi damai dengan Pangeran Diponegoro. Akhirnya, Pengalasan menyerahkan diri ke Cokronegoro di Benteng Bubutan atau Bagelen pada hari ulang tahun Pangeran Diponegoro, 11 November tahun 1829. 3 hari kemudian, ia dibawa untuk menghadap Kolonel Clarence di Kedung Kebu di sisi timur Kali Bogowonto. Penyerahan diri Pengalasan ini tetap dicurigai oleh Belanda. Ia dianggap disuruh oleh Pangeran Diponegoro untuk meretas perjanjian damai dengan Belanda. Clarence selalu mengingatkan Jenderal Deko agar tak mudah percaya dengan Pengalasan maupun Adipati Danurjo. Tidak satu pun dari keduanya tulus, kata Clarence. Kolonel Clarence memperlakukan Pengalasan seperti layaknya teman, bukan tawanan. Ia sering diundang makan ke markasnya. Clarence sampai tahu kalau Pengalasan suka minum anggur dan memakai candu. Saat menjadi tawanan ini, Pengalasan mencoba mengirim surat kepada Pangeran Diponegoro melalui Adipati Danurjo soal keinginan kedua pihak untuk bertemu dan merundingkan perdamaian. Tentu, surat menyurat itu sudah mendapat restu dari Jenderal Deko. Hal ini dilakukan lantaran Pangeran Diponegoro menghilang dan sulit ditelusuri jejaknya.
Surat dari Pengalasan mendapat balasan dari Pangeran Diponegoro pada 2 Desember tahun 1829. Isinya meminta gencatan senjata selama 14 hari. Namun, permintaan itu langsung ditolak Jenderal de Kock. De Kock akan mengambil sikap setelah ia mendapat jawaban surat langsung dari Pangeran Diponegoro yang intinya rela berunding. Pengalasan yang sebelumnya pernah berdiskusi dengan Pangeran Diponegoro dan memahami jalan pikiran pangeran, lalu diam-diam membuat surat lagi yang seolah-olah jawaban dari Pangeran Diponegoro. Surat itu terdiri dari 4 lembar, ditulis menggunakan huruf Jawa pada Sabtu malam 12-13 Desember tahun 1829. Ada 4 poin isi surat tersebut. Pertama, jika orang-orang Belanda masih tetap berkeinginan menjadi prajurit, maka bayaran yang mereka terima tidak akan mengalami sesuatu perubahan. Orang-orang yang berkedudukan tinggi tidak mengalami perubahan di dalam kedudukan mereka untuk menjadi pedang di dalam agama. Kedua, kalau orang-orang Belanda tetap merasa senang untuk terus tinggal di Jawa, tetapi berkeinginan untuk menjadi orang sipil serta pedagang, maka kepada mereka akan dibagikan sebanyak 10.000 tanah-tanah persawahan serta semua tempat tinggal orang-orang Belanda yang beraneka ragam tersebut haruslah ditempatkan pada suatu wilayah, yaitu mereka semuanya akan ditempatkan di daerah pantai utara. Ketiga, kalau orang-orang Belanda itu berkeinginan untuk kembali pulang ke negara Belanda, maka untuk masa-masa selanjutnya kami senantiasa akan menjadi seperti bersaudara satu sama lainnya. Serta jika menginginkan sesuatu hasil bumi dari tanah Jawa ini, maka sesungguhnya orang-orang Belanda tersebut harus membelinya dengan harga sesuai. Atau kalau orang-orang Belanda itu ingin bertanam padi di Jawa, maka mereka pun haruslah menyewa tanah dengan harga yang tepat. Keempat, jika orang-orang Belanda itu berkeinginan memeluk agama yang benar ini, maka mata pencaharian dan kedudukan mereka tidaklah akan diubah, bahkan akan diperkembangkan serta ditingkatkan. Mendapat surat dari Pangeran Diponegoro, Belanda menjawab dengan kedatangan kapal Angkatan Laut Kerajaan Belanda pada 4 Januari tahun 1830 di Batavia. Di kapal itu, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch membawa perintah pribadi Raja Willem I. Intinya, tidak ada negosiasi, hanya satu perintah, yakni Diponegoro menyerah tanpa syarat. Meski patuh, Jenderal de Kock tetap mencoba dengan caranya sendiri. Ia berusaha melakukan berbagai pendekatan, asalkan Pangeran Diponegoro bersedia berunding. Awalnya Diponegoro menolak, termasuk menolak surat apapun dari pihak Belanda. Namun, kekakuannya mencair setelah datang bujukan dari para penasehat agamanya. Pada 16 Februari tahun 1830, Pangeran Diponegoro bersedia bertemu dengan Kolonel Jan Baptist Crerens di Remo Kamal. Ia datang bersama sejumlah pengawal dan panglimanya, termasuk menyandang keris pusaka Kiai Ageng Bondoyudo. Tidak ada kesepakatan dalam pertemuan itu, tetapi pertemuan berlangsung lancar dan penuh keakraban. Setelah itu, mereka melanjutkan ke Magelang untuk bertemu Jenderal de Kock. Pada Minggu 28 Maret tahun 1830, tepat hari kedua Lebaran, Jenderal de Kock menangkap Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro kena tipu daya, dikira diajak berunding tetapi dijebak.
Pangeran Jawa itu kemudian dibawa ke Batavia dan diasingkan ke Manado lalu Makassar hingga meninggal dunia pada tahun 1855. Selama 25 tahun, Pangeran Diponegoro berada di pengasingan. Mengisi hari tua di Benteng Rotterdam, Makassar, Pangeran Diponegoro menulis sejarah Ratu Tanah Jawa dan Hikayat Tanah Jawa. Ditulis dalam kertas Belanda yang dipotong-potong dalam lembaran-lembaran kecil. Ia mulai menulis naskah pertama tanggal 24 Januari tahun 1838 setebal 175 halaman dan naskah kedua 245 halaman. Pangeran Diponegoro meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855 pukul 6.30 pagi di Benteng Rotterdam, Makassar. Kematian itu diberitakan oleh seorang pengikut Pangeran Diponegoro kepada Gubernur Makassar. Saat itu juga gubernur menuju tempat kediaman Pangeran Diponegoro dan segera membentuk komisi kematian untuk mengurus segala sesuatunya, dari penerbitan surat kematian hingga penguburannya. Anggota komisi terdiri dari 3 orang diketuai oleh asisten residen. Diponegoro dikuburkan di pemakaman Kampung Melayu, Makassar. Oke teman-teman, pada pertemuan mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Untuk kawan-kawan yang nggak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan cerita yang lebih seru yang mungkin belum diketahui oleh kawan-kawan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.